Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kedengaran di suaraku, Dek? Iya dok, kedengaran Kedengaran ya. Jelas gitu? Oke, ya. Oke, syukur alhamdulillah kita hadir tatap maya lagi untuk kesekian kalinya. Kali ini saya diamanahkan untuk bawakan materi dengan topik produk halal dan haram ya, yang masuk dalam blok gastroenterohepatologi, DGH. Oke, ini waktunya cuma 50 menit, jadi mungkin karena tadi saya mulainya terlambat, kita mungkin lewat-lewat sedikit ya dari jam 5. Oke, jadi dalam materi ini saya lebih ke arah poin-poin mengenai konsep halal haram ya dalam keseharian kita, dan mungkin dikaitkan sedikit dengan status kesehatan ya, dengan penyakit atau gangguan dan sebagainya. Tapi tidak ini skopnya atau jangkauannya agak luas sedikit ya, karena produk halal haram itu kan luas bahasannya. Tapi nanti berusaha saya kaitkan dengan blok yang sementara kalian ikuti di sini. Jadi lebih ke arah makanan dan minuman. Oke. Konsep halal haram itu sendiri banyak sekali yang tercantum dalam Al-Quran ya. Saya mungkin mengutip dari hasil bahasan, ada salah satu artikel di Suara Muhammadiyah website, kalian bisa lihat. Ada 3 kalau tidak salah di sini, nanti disebutkan firman Allah dalam berbagai surah ya terkait dengan konsep halal haram. Kita telaah masing-masing. Nah, yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ya, jadi halalan thayyiban di sini ya. Halal dan baik. Dan janganlah kamu wala tattabi'u ya. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu ya. Dari sini kita maknai ayat tersebut ya. Jadi yang pertama, bahwa dalam kutipan yang pertama tadi ya ayyuhan nasu ya. Jadi ya ayyuhan nasu. Jadi ditujukan kemana ayat ini? An-nas berarti ke semua manusia. Tidak dibilang ya ayyuhalladzina amanu atau yang lainnya ya. Jadi atau yang beragama Islam saja atau yang mukmin saja, tidak. Tapi ini ke semua manusia. Jadi entah dia Islam, dia kafir ya, kemudian dia pria, wanita, semua sama saja. Itu seruannya adalah dari ayat ini. Nah, apa seruannya? Yang pertama yaitu makanlah apa saja yang ada di bumi yang halal dan thayyib ya. Jadi tadi halalan thayyiban. Nanti definisi halal dan thayyib ini nanti ada di slide berikutnya. Dan jangan mengikuti langkah syaitan dengan menjadi musuh yang nyata. Nah, maksudnya adalah memakan sesuatu yang tidak halal dan tidak baik itu termasuk mengikuti langkah syaitan ya. Jadi halal dalam hal apa, baik itu zatnya maupun nanti dari cara memperolehnya. Nanti kita lihat konsep halal haram tersebut ya. Jadi makna dari Al-Baqarah tadi bahwa yang pertama itu ini tujuannya, ini seruannya, ini bukan untuk orang mukmin saja, orang muslim saja, tapi ini ke seluruh manusia. Dan kita sudah diminta untuk memakan apa yang halal, kemudian juga yang thayyib, yang baik ya.
Kemudian jangan mengikuti langkah syaitan. Jadi kalau kita tidak mengikuti anjurannya atau seruan ini, itu makan yang halal dan yang thayyib, maka kita berarti mengikuti jalannya syaitan. Ya, itu tadi maknanya. Nah, ayat yang kedua terkait dengan konsep halal dan haram, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Nah, kita maknai lagi ayat tersebut. Ya. Nah, ayat tersebut yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan firman-Nya kepada kaum muslimin ini, yaitu melarang mereka mengharamkan bagi diri mereka segala yang baik. Ya, jadi kalau yang pertama mungkin ayat yang pertama tadi, makanlah yang halal dan baik. Nah, kalau yang ayat yang ini dia katakan bahwa Allah melarang kaum muslimin itu mengkonsumsi atau menggunakan atau mengharamkan bagi mereka sesuatu yang baik. Ya. Nah, seperti misalnya makan, minum, pakaian, ya, kemudian pernikahan, status pernikahan dan sebagainya. Banyak sebenarnya terkait dengan halal haram ini. Itu maknanya dari surah tersebut, ya. Artinya apa? Seseorang itu tetap makan makanan yang baik, yang halal. Kemudian ada tadi penggalannya bahwa janganlah berlebihan, jangan melampaui batas, ya. Nah, ini melampaui batas bisa dikategorikan dia kita tidak boleh berlebih-lebihan, atau kalau memakan sesuatu itu tidak boleh terlalu banyak, ya. Nah, hal ini dapat merusak kesehatan, ya, merusak pikiran, kemudian sehingga nanti juga ujung-ujungnya kewajiban kita sebagai umat beragama, sebagai umat Islam itu akan terbengkalai, ya. Dan tuntunan Rasulullah kita pun juga bahwa agama Islam itu adalah agama yang mengutamakan kesederhanaan, ya. Jadi kesederhanaan inilah yang perlu untuk adik-adik sekalian pahami. Nah, kemudian terkait dengan poin yang ini, surah yang ini, yaitu jangan berlebih-lebihan, ya. Memakan sesuatu yang tidak halal dan baik. Halal dan baik itu kalau dimakan dan melampaui batas, itu bisa juga merusak tubuh, ya. Kalau terlalu banyak, apalagi yang tidak halal dan tidak baik. Ya, jadi poin yang ayat yang ini, yang kedua ini lebih mengarah kepada jangan melampaui batas, ya. Apapun yang kita lakukan jangan melampaui batas untuk konsumsi makanan dan minuman, ya. Nah, yang halal saja, yang baik saja, kalau terlalu banyak itu bisa bisa menyebabkan gangguan kesehatan, apalagi yang tidak halal atau yang tidak baik, ya. Nah, itu maknanya. Nah, surah yang berikutnya ini disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 142, dikatakan, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, ya. Jadi makna apa lagi yang dalam surah Al-An'am ini? Yaitu Allah memerintahkan kepada hambanya supaya memakan rezeki yang Allah berikan dengan cara-cara yang halal dan baik, ya. Oke. Sebaliknya, jika cara yang tidak halal dan yang tidak baik ini digunakan
inilah yang merupakan langkah setan. Misalnya apa? Misalnya dengan berbohong, dengan menipu, dengan manipulasi, korupsi, dan sebagainya. Ya, jadi selain zatnya yang halal, cara memperolehnya juga halal dan thayyib, ya, baik. Oke, itu maknanya. Jadi 3 poin itu yang saya harap adik-adik tangkap ya terkait dengan halalan thayyiban ini. Nah, apa itu makanan halalan, thayyiban, mubarakan? Biasanya ini baku apa istilahnya sambung ya, halalan thayyiban di beberapa definisi. Nah, halalan ini artinya bagaimana cara mendapatkan makanan tersebut ya. Nah, etimologinya berasal dari kata halla, yahulu, halan, wahalalan, wahulalan. Ya, yang artinya kalau dikatakan halal itu artinya melepaskan, ya, melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, ya, membebaskan dan membolehkan. Tunggu ya. Nah, apa artinya, apa maksudnya ini melepaskan, menguraikan, membubarkan, ya, membebaskan, membolehkan. Ya. Ternyata artinya adalah segala sesuatu yang tidak dilarang begitu ya, yang poin terakhir yang dibolehkan berarti itu halal. Ya, yang tidak dilarang berarti itu adalah halal. Jadi itu maknanya dari kata halal itu sendiri. Nah, secara terminologi, kata halal mempunyai arti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Jadi kalau makanya kenapa dibilang bebas itu karena memang arti kata pertama asal katanya adalah membebaskan. Bebas berarti dia tidak terikat dengan aturan-aturan yang melarang, ya. Jadi itu dikatakan halal. Nah, konsep yang kedua biasanya kita sebutkan toyib, ya, halalan toyiban, ya. Jadi toyib itu secara umum disebutkan toyib artinya makanan tersebut baik dan bergizi. Nah, ada 2 pendapat yang saya kutip di sini. Menurut Isfahani, toyib itu artinya sesuatu yang dirasakan enak oleh indera dan juga jiwa, ya. Nah, yang sifatnya tidak menyakitkan atau juga tidak menjijikkan, ya. Itu disebut toyib. Nah, menurut Ibnu Taimiyah bahwa toyib yang dimaksud ini artinya baik, ya, baik untuk jasmani, rohani, akal dan juga akhlak manusia, ya. Jadi ini arti kata toyib, baik, bergizi, ya, itu masuk semua dalam definisi toyib. Nah, definisi yang terakhir yaitu mubarokan, yaitu makan yang membawa keberkahan dari kata barokah, ya, berkah, makanan yang membawa keberkahan. Apa artinya makanan yang membawa keberkahan? Artinya di situ tidak jumlahnya yang dilihat deh ya, tidak kuantitas ya, tapi bagaimana dengan makanan itu tercukupi semuanya ya. Itu dikatakan dengan artinya membawa berkah ya, mubarakah. Nah, kita masuk ke jenis makanan halal. Jenis makanan halal ada banyak sekali. Ini saya mengutip dari literatur beberapa. Nah, yang hewan yang ada di darat dan laut seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, ikan itu semua halal ya. Kemudian nabati. Kalau nabati atau tumbuhan ya. Nah, padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Nah, ada juga yang tidak masuk kategori hewan, tidak masuk juga kategori nabati, yaitu hasil bumi. Contohnya apa? Garam, ya. Itu merupakan hasil bumi yang halal, ya. Seperti itu. Maaf ya, ini agak
Agak terlalu cantik ini slide-nya. hilang. Ya. Nah, halal itu tadi saya sebutkan bukan hanya zatnya atau asalnya deh ya, tapi juga halal dari segi lihat kiri ada yang mana? Dari segi usaha yang diperoleh. Halal dari usaha yang diperoleh ya. Jadi usaha apa saja halal makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh ya, petani, pegawai, tukang, sopir dan lain-lain. Nah, ada juga dari pekerjaan-pekerjaan lainnya, misalnya halal makanan itu dari pekerjaan mengemis yang diberikan secara ikhlas. Namun sesungguhnya mengemis itu kan ada pekerjaan yang dibenci Allah ya. Jadi sedapat mungkin tidak dengan cara seperti itu ya. Tapi kalau di dalam keadaan terpaksa itu makanan hasil dari mengemis itu termasuk ya termasuk jenisnya makanan halal ya. Kalau dia diberikan oleh pemberinya itu secara ikhlas ya. Kemudian halal makanan dari hasil sedekah. Misalnya ya sedekah, zakat, infak ya, atau kita pergi ke acara ya, kemudian tasyakuran ya, acara syukuran diberikan makanan ya, itu masuk juga kategori ini ya. Kemudian dari acara walimah ya, kemudian mungkin ada warisan yang diberikan ya berupa sawah dan sebagainya, itu halal ya. Kemudian wasiatnya juga sebagai dan sebagainya. Nah, itu semua. Nah, yang terakhir yaitu halal makanan dari rampasan perang, yaitu makanan yang didapat dalam peperangan atau dalam terminologi Arab disebutkan goniyah ya, dari hasil rampasan perang itu halal ya makanannya. Sorry, saya tidak sadari bahwa begini jenis jenis slide-nya. Nah, tadi makanan. Sekarang yang berikutnya adalah minuman. Minuman apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala? Segala jenis minuman apa saja yang ada di dunia ini halal untuk diminum kecuali ada larangan yang mengharamkan dari Allah dan Rasulullah. Ya, jadi kalau semua jatuhnya adalah halal, tapi kalau ada larangan maka itu jatuhnya adalah haram. Ya, misalnya jenis minuman yang halal yaitu minuman yang dihasilkan oleh hewan seperti susu ya, kemudian madu ya, kemudian minyak samin dan sebagainya ya. Kemudian ada juga minuman yang dihasilkan oleh tumbuhan. Misalnya apa? Kalau kita bikin jus ya dari buah-buahan itu semua halal. Di jus wortel, jus jeruk, jus anggur dan lain-lain. Banyak lagi jusnya. Kecuali jus tamah. Oke. Nah, kalau kita bicara makanan, kemudian kesehatan, kenapa kita selalu disuruh makan makanan yang halal dan thayyib? Nah, kita coba telaah dengan melihat manfaatnya ya. Jadi banyak sekali literatur, banyak sekali penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan kita terkait dengan manfaat makanan halal, manfaat makanan minuman halal pada kesehatan ya. Jadi kenapa dianjurkan? Nah, yang pertama sekali sebagai kita adalah umat muslim dengan memanfaatkan atau dengan mengkonsumsi makanan dan minuman halal itu sudah pasti kita mendapat ridha Allah karena kita mentaati perintahnya yang tadi ya, perintahnya yang tadi bahwa wahai seluruh umat manusia makanlah yang halal dan thayyib ya, jadi pasti kita dapat ridhonya Allah karena kita mentaati perintahnya ya, insya Allah. Nah,
kalau dilihat lagi dari beberapa banyak sekali literatur, hasil dari makanan dan minuman yang halal ini sangat membawa keberkahan. Ya, jadi tadi mubarokan, berkah ya, barokah. Nah, barokah bukan berarti jumlahnya yang banyak ya. Jadi meskipun sedikit, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga punya nilai gizi yang tinggi ya, berkahnya. Jadi dicari itu kalau kata berkah apapun yang kita ini sangkut pautkan dengan kata berkah, mau bekerja ya, cari adanya untuk berkah, jangan cari untuk banyaknya ya, karena banyak belum tentu berkah ya. Bermanfaat, yang ketiga manfaatnya adalah bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak sehingga terjaga kesehatannya. Jadi dengan sendirinya kalau kita mengkonsumsi makanan halal, minuman halal, itu maka akan mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak ya, sehingga tubuh kita insya Allah akan lebih sehat ya. Nah, yang terakhir adalah dengan konsumsi makan dan minuman halal ini, itu kita insya Allah akan memiliki akhlakul karimah. Karena setiap makan dan minuman yang dikonsumsi akan menjadi tenaga. Nah, tenaga inilah yang kita gunakan untuk sehari-hari, untuk beraktivitas. Terutama kalau kita niatnya untuk beribadah, maka pembentukan akhlakul karimah ini akan jadi jauh lebih baik, jauh lebih mudah. Ya. Nah, ini beberapa dalil nakli tentang makanan dan minuman yang halal. Saya kira tadi saya sudah kutip di depan ya. Nah, dan makanlah makanan yang halal lagi baik tadi ya. Al-Maidah ayat 88. Nah, ini saya cuma menyertakan mitos ya, bahwa kadang di masyarakat kita dipercaya banyak sangkaan ya yang ada dalam masyarakat kita, bahwa mencari rezeki yang haram katanya saja itu sulit, apalagi halal. Nah, inilah yang bentar, nah saya pindah. Oke. Nah, saya lanjut ya, sorry. Jadi banyak terjadi sangkaan-sangkaan dalam masyarakat bahwa mencari rezeki yang haram itu saja susah katanya, apalagi yang halal. Nah, ini salah ya. Kita tidak boleh beranggapan seperti itu. Jadi dengan sangkaan seperti itu biasanya banyak yang menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki, ya, menipu lah dan sebagainya. Nah, kalau kita betul-betul mengamalkan tadi ya yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, yaitu harus kita betul-betul mempelajari Al-Quran dan hadis terkait dengan pengertian halal dan haram itu sendiri. Ya. Nah, ini tadi makanan yang diharamkan agama, yaitu makanan dan minuman yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti hukumnya adalah halal. Tapi kalau memang termaktub di situ bahwa dia haram, jadi berarti itu dia haram. Ya. Nah, kita sebutkan. Nah, haram itu sendiri
secara garis besar ada yang membaginya dalam dua bagian ini deh ya. Jadi ada yang namanya haram aini, artinya ditinjau dari sifat benda tersebut ya. Misalnya daging babi, darah, bangkai itu yang dilarang kan yang haram. Nah ada juga haram sababi, artinya apa? Haram karena ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama. Nah, ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama. Jadi ini haram aini dan haram sababi ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa pahami ininya, bisa pahami apa maksud dari pembagian haram ini. Nah, ini jenis haram aini. Dari haram aini itu berupa hewan misalnya, yaitu makanan yang berasal dari hewan yang memang dilarang, misalnya daging babi dan olahannya ya, dari minyak, lemak dan sebagainya itu haram jatuhnya ya. Kalau sekarang industri kosmetik harus hati-hati adik ya. Ini saya singgung sedikit terkait dengan haram. Jadi babi itu ternyata hampir semua bagian tubuhnya itu digunakan untuk apapun ya. Jadi kalau dagingnya yaitu untuk makanan, bulunya deh yang halus itu sering digunakan untuk industri kosmetik jadi brush. Tahu brush kah? Yang kuas-kuas itu, kuas wajah. Nah, kuas wajah kan itu ada banyak jenis ya. Makin ke sini saya lihat itu perkembangan brush makin bermacam-macam, yang di pipi beda lah, yang di mata beda, yang di sekitar hidung beda, yang di leher dan sebagainya itu beda semua. Nah, ya dari yang saya baca bahwa jenis brush atau kuas wajah yang kuas kosmetik yang terbuat dari bulunya babi ini termasuk yang paling halus, paling bagus katanya ya. Makanya kenapa banyak digunakan. Jadi hati-hati kalau kita mau beli barang-barang terkait dengan barang-barang kosmetik juga ya, bukan hanya makanan. Oke, kemudian selain itu tulangnya juga katanya digunakan untuk banyak hal. Jadi entah itu dia dihaluskan jadi masuk dalam komponen kosmetik dan sebagainya, yang jelas itu juga masuk dalam industri kosmetik ya, jadi dari tulangnya itu. Makanya hati-hati deh, perlunya kenapa kita selalu berusaha untuk mencari atau juga membaca ya terkait dengan produk halal haram ya. Jadi kita gunakan juga produk yang halal ya. Itu yang dari hewani. Kemudian yang haram aini yang dari berupa nabati atau tumbuhan, yaitu haram suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, kemudian ganja, ya itu kan dari tumbuhan tuh. Tapi kalau banyak digunakan itu kan bisa membuat menurunnya kesadaran ya, jadi gangguan kesadaran, malah cenderung sistem sarafnya itu terganggu, dalam artian dia orangnya happy terus dan sebagainya ya, itu penggunaannya. Nah, selain itu buah-buahan, misalnya anggur. Nah, kalau anggur yang biasa, buah anggur kan itu halal jatuhnya. Tapi kalau sudah diubah menjadi tuak atau bir atau wine ya, nah, itu sudah jatuhnya hukumnya adalah haram ya. Jadi seperti itu pembagiannya. Ada yang hewani, ada yang tumbuhan. Nah, ada juga benda yang berasal dari perut bumi ya. Apabila dimakan orang tersebut akan membahayakan atau bahkan bisa mati ya. Jadi kalau umpamanya minyak ya, minyak tanah, gasolin ya, solar, bensin dan sebagainya, nah itu jatuhnya karena membahayakan diri, itu adalah jenisnya haram. Nah, itu haram aini. Kalau dari zatnya tadi ya. Nah, haram yang berikutnya adalah haram sababi. Nah, haram sababi ini artinya karena haram jatuhnya karena proses atau cara mendapatkannya yang haram, yaitu misalnya dari usaha dengan cara zolim, misalnya mencuri, korupsi, menipu dan sebagainya ya. Kemudian juga haram makanan yang diperoleh dari hasil judi, misalnya menang judi, menang togel, terus dia belikan makanan, yaitu jatuh-jatuhnya haram juga ya, haram sababi.
Nah, ada juga yang ketiga yaitu haram karena menjual makanan dan minuman haram seperti daging babi. Jadi olahannya ya, miras ya minumannya. Kemudian habis menjual begitu dia jual yang haram, kemudian dibelikan makanan dan minuman. Jadi sumbernya ini ya. Nah, hasil caranya ini maka jatuhnya juga haram. Oke. Yang keempat yaitu hasil haram karena telah membungakan dengan riba atau menggandakan uang. Ya, jadi hati-hati kembali segala sesuatunya. Itulah dalam banyak yang saya baca dari literatur untuk penyusunan materi ini bahwa sangat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya itu sangat berhati-hati dengan apa yang mereka konsumsi, dengan apa yang mereka makan. Jadi mereka tidak akan memasukkan sesuatu kalau belum tahu asalnya dari mana ya. Jadi dari mana ini ya, dari cara memperolehnya, zatnya apa itu harus diketahui karena saking istilahnya sangat sangat pentingnya konsep halal haram itu. Nah, untuk minuman, apa yang diharamkan? Pada prinsipnya segala minuman apa saja halal untuk diminum selama tidak ada ayat Al-Quran dan juga hadis yang mengharamkannya. Nah, kalau sudah ada tercantum bahwa itu haram, maka dan masih dikonsumsi, maka tidak akan didapat barokah, berkah dari makanan atau minuman tersebut. Ya, bahkan bisa membuat penyakit. Nah, kita ambil contoh apa? Kita lihat saja kalau hammer itu kan dilarang, ya. Hammer itu minuman keras. Kenapa? Karena memabukkan. Ternyata setelah diteliti, betulkah ini yang haram ini juga tidak baik untuk kesehatan? Iya, ternyata betul bahwa hammer itu bisa merusak hampir seluruh sistem dalam tubuh kita, ya. Mulai dari pencernaan bisa dirusak ya, di gaster, kemudian susunan saraf pusat ya, kemudian ujung-ujungnya nanti akan banyak lagi sistem yang dipengaruhi oleh hammer ini. Makanya kenapa kemudian dilarang ya. Nah, ini karena merusak anggota tubuh. Kemudian merusak akal pikiran tadi ya, karena sudah mempengaruhi susunan saraf manusia, jadi merusak akal pikiran. Tidak bisa lagi berpikir jernih ya. Jadi, kalau orang dalam keadaan jatuhnya habis minum khamr, mabuk, itu dia tidak bisa berpikir dengan baik ya. Kemudian timbul penyakit, apalagi kalau sudah lama kronis. Orang minum minuman keras, minum alkohol itu bisa mempengaruhi heparnya. Toh nanti adik-adik di gastro pasti bahas juga terkait dengan perlemakan hati, sirosis hepatis. Toh itu juga masuk karena pengaruh alkohol. Nah, kemudian terjadi ketidakberkahan dalam kehidupan. Iya, karena pasti minuman ini akan mempengaruhi keseharian dalam artian akhlak dari yang konsumsi peminumnya. Nah, otomatis dengan sendirinya sosialisasinya dengan orang lain, dengan keluarganya terlebih itu akan terganggu dan itulah yang bisa menyebabkan ketidakberkahan dalam hidup. Nah, merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat. Saya kira ini banyak sekali contoh realnya, adik-adik sekalian biasa lihat ya di berita. Kalau kecelakaan lalu lintas pas dicek-cek, oh ternyata drivernya atau pengemudinya itu adalah habis konsumsi alkohol ya, atau juga berkelahi, ada yang baku tikam dan sebagainya, diawali dengan pesta miras ya, seperti banyak lagi kejadian terkait dengan minuman haram itu. Jadi benar-benar merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat. Nah, terakhir itu adalah akan menimbulkan musibah atau bencana. Nah, kita sebagai umat muslim, kita percaya bahwa bencana yang diturunkan pada Allah, pada kita, manusia itu, mau tidak mau itu adalah akibat ulah dari manusia itu sendiri. Ya. Jadi itu yang harus kita percaya. Jadi yang pertama kalau kita kena musibah, katanya muhasabah. Ya, kita mawas diri, kita kembalikan lagi, introspeksi diri.
bahwa ini sudah banyak yang kita lakukan. Makanya kenapa di tiap harinya diminta kita untuk selalu beristighfar ya, selalu menganggap bahwa pasti kita pernah melakukan kesalahan dalam satu hari ini. Makanya kenapa selalu beristighfar. Selesai sholat pun, begitu selesai salam pasti ada istighfarnya, toh kita istighfar 3 kali. Karena kita tahu dalam apapun itu godaan setan itu berat, terkait apalagi dalam ibadah. Bayangkan dalam sholat pun juga pas selesai kita disunahkan untuk beristighfar. Berarti betul-betul setan itu mengganggu kita dalam keadaan apapun. Ya. Jadi, nah ujung dari hammer tadi yang saya bilang bahwa kalau sudah jadi kebiasaan, maka yakinlah akan suatu saat diingatkan oleh Allah, entah itu dengan musibah atau bencana apa. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, dikatakan halal dalam konsumsi makanan itu harus memenuhi beberapa syarat. Ya. Jadi syarat yang pertama yaitu kebersihan dan kesucian makanan yang halal itu termasuk dari proses pembuatan, ya, kemudian proses pembersihannya, ya, bagaimana kesuciannya, ya, kemudian alat masaknya dan juga tempat. Ya. Jadi bukan hanya zatnya saja, tapi proses pembuatannya juga. Nah, biasanya di resto-resto itu deh, apalagi resto western ya, itu kan mungkin di internasional dia menyajikan juga ham ya, bacon dan sebagainya yang asalnya dari dari makanan dari daging babi. Nah, kalau kita makan sebagai orang muslim masuk dalam restoran tersebut, itu harus kalian tanamkan pikirannya bahwa meskipun kita memesan umpamanya daging sapi ya, atau daging lem, domba ya, atau kambing atau ayam, tapi harus kita berpikiran alat masaknya ini bagaimana. Jangan sampai wajannya sama begitu ya, dicuci sekedarnya saja, cuman dikasih air dan sebagainya. Nah, itu kan berarti sudah tidak masuk dalam konsep halal kita ya, karena kita kan di sini percaya bahwa harus bersih dan suci dari sesuatu yang haram itu sendiri. Tidak termasuk hewan yang dilarang ya. Jadi kalau halal dikatakan itu berarti tidak termasuk hewan yang dilarang atau tidak disembelih sesuai syariah ya. Jadi itu. Nah, ini tidak disembelih oleh sesuai syariah. Ini juga kalau kita di Indonesia mungkin sebagian besar itu pasti sudah paham sekali penyembelihan itu, walaupun mungkin dalam tempat pemotongan ya yang jual kambing kemudian itu memotong itu dia tidak tempel bilang ini menyembelihnya sesuai syariah, tapi karena kita berada dalam komunitas muslim terbesar di dunia dan banyak sekali juga orang muslimnya yang melakukan kegiatan jual beli hewan ternak begitu, itu mereka dengan sendirinya. Tapi kalau di luar negeri itu ada memang tempat-tempat khusus yang dia melabeli ya, diberi label bahwa ini halal, rumah pemotongan hewannya ini halal karena menyembelih sesuai dengan syariah, dengan nama Allah ya pada saat disembelih. Jadi itu juga masuk. Nah, konsep yang lainnya itu tidak mengandung najis ya dalam proses pembuatan makanannya ya atau pengolahannya itu tidak mengandung najis. Kemudian tidak bercampur dengan yang haram. Jadi yang tadi ya, bahwa biasanya makanannya memang daging sapi ya, daging ayam, tapi pada saat diolah, dimasak mungkin ada dikasih lemak ya, lemaknya itu mungkin mengandung babi atau dikasih minyak ya supaya dia penggurih dan sebagainya, itu yang mengandung babi. Nah, itu tetap saja ya sama. Jadi dia bercampur, jadi jatuhnya adalah haram. Nah, konsep halal-halal ini yang perlu kita tahu. Kemudian selain kebersihan, yang berikutnya yaitu tidak merusak fisik dan mental ya. Kemudian tidak mengandung syubhat. Jadi syubhat ini keraguan-raguan. Kalau merasa ragu-ragu lebih baik ditinggalkan ya. Tuh. Kemudian konsep thayyib, kalau tadi halal ya. Kalau bicara mengenai thayyib, syaratnya adalah yang pertama mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, air dan mineral ya.
Jadi ini harus mengandung zat-zat tersebut. Kemudian cukup mengandung kalori, ya. Kemudian mudah dicerna, mengandung cukup serat dan juga mengandung cukup air. Ya. Jadi ini konsep, ini syarat untuk bisa dikatakan ini makanan thayyib, ya. Oke. Nah, ini peran di mana sekarang posisinya ini konsep halal haram dalam kehidupan di Indonesia. Adik-adik bisa lihat tadi saya sudah sebutkan bahwa Indonesia itu merupakan negara muslim terbesar di dunia. Jadi sekitar 80% lebih itu di penduduk Indonesia itu adalah muslim, ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau secara jumlah mungkin kita kalah, tapi secara persentase kita yang paling banyak di Indonesia. Makanya kenapa label halal itu menjadi suatu hal yang boleh dikatakan itu mutlak? Karena banyak di sini, ya, banyak terkait dengan banyak orang atau banyak penduduk di Indonesia. Nah, sehingga kalau sudah ada label halalnya itu, maka jelas, ya, kehalalannya jelas dan tidak lagi ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi kalau sudah ada mengusung ini resto tulisannya halal MUI, ya, MUI, kemudian ada logo MUI-nya, kemudian ada izinnya, sudah ada suratnya, itu kita sudah enak makannya, tidak lagi ragu-ragu, ya, bilang ini apa, ini disembelih dengan nama Allah, jika ini tidak bercampur, jika caranya membuat dengan yang lain, ya. Jadi kita pasti makin yakin, ya, kalau sudah ada labelnya. Nah, saya kira itu terakhir dari saya. Kita boleh tanya jawab kalau masih ada waktu, mungkin sekitar 5 menitan begitu. Silahkan ke ketua, saya serahkan kembali. Tapi iya dok, mungkin dari teman-teman yang berada di Zoom mungkin yang masih ada yang ingin ditanyakan kepada dokter, dipersilakan Tabe. Kalau yang ada bertanya, saya yang bertanya berarti. So far mengerti, jadi kira-kira ya konsep halal haram, kemudian apa yang perlu, kenapa halal haram ini penting, ya. Oke. Indonesia itu masuk dalam destinasi pariwisata halal juga, ya. Jadi itu jualannya Indonesia, bahwa bisa kita ke mana di Indonesia itu sebagian besar karena Muslim, berarti banyak sekali resto-resto apa semua yang mengusung konsep halal dah, sehingga ada label halal MUI-nya. Jadi itu yang menjadi destinasi pariwisata dunia kita, ya. Jadi apa kemarin wisata halal, ya, pariwisata halal. Siapa ini? Oh iya, oke. Gelatin, iya, betul. Jadi dari Hairun Nisa, ya. Dia bertanya, salah satu bahan yang digunakan dalam membuat cangkang kapsul itu adalah gelatin, ya. Gelatin ini banyak digunakan untuk babi, ya. Bukan untuk babi, dari babi, gelatin gelnya, ya. Nah, itu. Jadi kemudian bagaimana katanya kita mengkonsumsi obat yang bahan kapsul, terus kita tidak tahu apakah ini dari babi atau yang pertama, ya, karena kalian sudah pahami, sudah masuk kuliah ini, sudah tahu betapa pentingnya, ya, terkait dengan konsep halal haram yang masuk dalam tubuh kita, ya berarti harus kita cari yang sesuai dengan konsep tersebut, ya. Carilah yang lain, carilah label obat, label apalagi makanan yang ada di situ jelas ininya. Jadi label halal MUI itu bukan lagi hanya terkait makanan, tapi juga obat, ya, sudah masuk. Nah, kayak gitu. Kalau gelatin banyak, Dek. Kalau yang gelatin itu pakai
produk bukan dari hewan ya. Kadang biasa dia sertakan di situ gelatin bukan dari apa dia bilang non hewani ya kalau nggak salah, atau dia bilang nabati gitu ya. Jadi jangan usahakan tidak menggunakan yang begitu. Jadi baca kembali ingredients atau komposisi dari obat tersebut, gelnya dari mana. Banyak kok sekarang sudah mulai orang melek atau sudah mulai sadar ya bahwa pentingnya seperti itu. Karena begini toh, industri kalau dia menggunakan umpamanya hal-hal atau produk-produk yang haram, sedangkan di Indonesia itu mayoritas Muslim, berarti kan dia harus beranggapan mayoritas konsumennya itu Muslim, toh? Karena kita kan banyak Muslimnya. Berarti dia harus mengikuti seperti itu ya, mengikuti. Kalau suatu saat umpamanya kayak tadi menggunakan gelatin untuk kapsulnya itu dari babi ya, dan itu terblow up atau diketahui oleh umum, toh? Pasti akan menjatuhkan sendiri dengan sendirinya produknya ya, jadi pasti jatuh produknya dengan sendirinya dan otomatis dia kehilangan konsumen banyak gitu ya, karena kan kita banyak Muslimnya, pasti dia tidak mau mereka yang Muslim pasti tidak mau konsumsi lagi obat tersebut ya. Nah, poin saya adalah sekarang itu sudah banyak nih Dek, banyak barang-barang, banyak obat-obatan itu yang betul-betul menggunakan label MUI itu. Jadi di industri ya, barang yang dimakan, dipakai itu memang sudah ada logo halalnya. Jadi dan itu yang mulai banyak dimarakkan, lebih banyak disosialisasikan ke masyarakat ya. Saya kira bisa menjawab seperti itu. Jadi baca kembali ingredients-nya ya. Apa tadi namanya? Hairunisa di ininya, di komposisi obatnya ya. Kapsulnya itu dari mana? Ada memang biasa deh. Ada di situ dituliskan ini kapsulnya terbuat dari apa. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ada yang lain? Tadi siapa ketuanya? Fadel ya? Tapi ya dok. Ya, oke. Ini banyak temanmu background-nya jadi kelihatan, tidak ada orangnya. Kemana? Ada yang matikan juga kamera. Nah, dipanggil baru nampak semua. Kalau kita jadi mahasiswa, tunduk dulu dengan aturan. Dik, kalau disuruh nyalakan nih. Ya. Kalau disuruh bertanya, usahakan ada yang bertanya. Kalau disuruh menjawab, ya dijawab. Walaupun seadanya. Kalau tidak mengerti ya, kalau tidak tahu ya dikasih tahu. Bilang gitu. Maaf dok, saya tidak tahu jawabannya. Gitu. Ya, jadi itu yang saya mau kasih tahu ke adik-adik sekalian. Jadi kalian kan pembelajar orang dewasa nih. Jadi tidak perlulah lagi dimarah-marahi, ya. Sudah paham, sudah tahu aturannya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya sudahi. Tidak ada juga resen. Nah, itu kan dari 112 berkurang jadi 94. Begitu dia lihat terima kasih langsung izin pamit keluar, tidak izin Mbak, langsung keluar. Jadi ada tata caranya semua. Nah, siapa? Fadel. Kasih tahu temanmu deh. Nah, oke. Ya, dan ini bukan berlaku untuk saya saja. Jadi bukan karena saya Aika jadi saya begini, tidak. Ini adalah kalian apapun posisinya, apapun dosen, siapapun dosennya. Kalian sebagai mahasiswa, namanya mahasiswa, jadi harus menghormati gurunya, ya. Oke, saya kira saya sudahi untuk pertemuan sore ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya adik-adik sekalian. Kurangnya saya mohon maaf sedalam-dalamnya untuk segala khilaf dalam tatap maya kita sore ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak. Yuk, Jenif ya.